Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bilal. Saya adalah seorang karyawan swasta dan saya punya challenge di video di channel ini untuk bisa mendapatkan 100 juta pertama saya di saham dengan cara nabung saham dengan menyisihkan gaji saya dan pendapatan saya setiap bulannya. So, welcome untuk yang baru pertama kali datang. Pertama-tama apa sih tema yang bakal kita bahas di week ke-6 ini? Jadi yang paling menarik tentunya adalah IPO Goto ya. Jadi Goto ini Gojek Tokopedia Goto, I don't know. Jadi akan mau IPO gitu, akan IPO dan lembar saham yang diperjualbelikan nanti sekitar 4-5% kalau nggak salah. Dan ini adalah temanya. Saya sebagai holder Bukalapak, saya cuma bisa memperhatikan aja. Kemarin lumayan meriah juga waktu pengumuman IPO GoTo ini. So sebagai holder Bukalapak, saya agak apa ya yang perlu saya lakukan gitu untuk ngelihat salah satu startup yang bisa dibilang paling besar ya di Indonesia gitu, dengan market share di marketplace yang lumayan tinggi untuk Tokopedia dan top of mind dari kita untuk antara Gojek dengan Grab gitu di driver online, ojek online gitu. So ya itu sedikit yang bakal kita bahas. So nggak banyak yang berubah sebenarnya di portofolio saya. Jujur saya nggak melakukan apa-apa, masih sama dengan week ke-5. Jadi di Harta ada 14,9%, di SCMA ada 19,8%, Bukalapak ada 16,4%, BSSR ada 23,5%, dan CSRA di 25,4%. Ini portofolio saya di antara tanggal 14 sampai 18 Maret 2022. So that's it. Oke, selanjutnya yang kita bahas adalah portofolio saya yang masih juga merah dibandingkan week ke-5 kemarin. Di sini dari totalnya minusnya 7,7%, jadi ada kenaikan dari minusnya. Value-nya juga di 21,286.200. Bisa dilihat di sini untuk teman-teman yang pengen lihat perjalanannya. Dan kalau misalkan dari asset value-nya, saya sempat minus 3,37% di tanggal 15, dan itu lumayan gede di 728.000. Tapi di penutupan minggu di hari Jumat itu saya pada akhirnya ditutup di minus 0,33%, dan secara keseluruhannya ini dia portofolio yield saya versus IHSG dari week ke week. So di week ke-6 agak membaik dibandingkan week ke-5, itu di minus 0,94%, sedangkan di performa dari IHSG pun di minus 0,05%. Jadi sebenarnya lagi sideways juga sih bisa dibilang untuk IHSG. Dan ya nextnya decision taken. Saya nggak ngambil jual apa-apa, saya nggak beli apa-apa, saya nggak deposit juga pada rentan waktu 14-18%. Saya kira nggak ada yang cukup menarik pergerakannya juga dari IHSG. So ya, saya cuma jadi wait and see aja selama 1 minggu ini sih. Nextnya profit dan loss realized sama juga, saya nggak beli atau jual selama periode waktu ini. Nah, ini journey-nya agak menurun ya, sekitar Rp200.000 dari tanggal 11 Maret sampai 18 Maret, but that's okay. Kita masih wait and see juga, dan kemungkinan besar minggu depan insya Allah kalau misalkan ada gajian dan pendapatan lebih, saya bakal deposit ya, kita lihat aja nanti. Nah, saya sempat posting di Stockbit soal apa yang bakal saya lakukan gitu di Buka. Saya kira untuk cut loss sekarang cukup dalam, saya di minus 30%. Saya udah dalam banget itu minusnya, merahnya, dan 1,4 juta nominalnya. Jadi saya pikirkan untuk averaging down nantinya, tapi dengan syarat apabila Bukalapak nyampai harganya di saat sekarang. Bukan di saat sekarang maksud saya. Itu ada di saat sekarang, terakhir itu harganya 260. Jadi di situ market cap-nya itu di 26 triliun. Saya punya target tersendiri kapan saya bakal nyicil lagi beli Bukalapak supaya saya bisa keluar dari Bukalapak dengan loss yang mungkin kurang, dan syukur-syukur kalau misalkan profit gitu ya. Dan saya bakal nungguin harganya buka di 200 ke bawah, baru saya kemungkinan besar akan deposit lagi gitu. Ini jadi
kalau misalkan harganya market cap to cashnya Bukalapak di harga 200, itu market capnya di 20,6 triliun, sedangkan cashnya Bukalapak di laporan terakhirnya itu ada di 23 triliun. Jadi di bawah market capnya gitu, cashnya masih banyak gitu. Ada juga di harga 100 itu lebih murah lagi. Saya bakal juga nambah juga posisi kalau misalkan harganya nyampe 100 atau 50 gitu, harga yang paling rendah di bursa gitu. So ini mungkin yang saya bakal lakukan gitu untuk kenyangkutan saya di Bukalapak. Oke, nextnya opini saya soal Goto. Kalau misalkan saya ngelihat dari kayaknya jujur menurut saya Goto sama Bukalapak itu nggak bisa disamakan ya. Salah satu postingan juga IPO Hunter di Stockbit itu saya ambil, itu thank you banget insight-nya. Jadi Goto itu mayoritas masih dipegang oleh pemegang sahamnya tuh masih banyak gitu oleh orang-orang yang sebelumnya memang ada di Goto gitu. Yang di publik cuma 5% aja, dan itu bakal ada penambahan gitu saya kurang tahu setiap tahunnya kalau nggak salah. Dan menurut saya nggak begitu tertarik gitu ngelihat Goto, karena saya baca prospektusnya ruginya masih gede banget, puluhan triliun, dan untuk bisa comeback adalah hal yang menurut saya bakal makan waktu lama juga. Walaupun Goto, Gojek sama Tokopedia adalah top of mind-nya masyarakat di bidangnya masing-masing gitu. Berbeda dengan Bukalapak, Bukalapak dengan uang cash yang sebegitu banyak, bisa jadi mereka nggak akan fokus lagi di marketplace-nya gitu. Bisa jadi kedepannya dengan uang 23 triliun itu mereka bakal puterin lagi uangnya gitu, entah di bidang apa gitu. So itu sih mungkin opini saya tentang Goto. Saya nggak begitu tertarik. Menurut saya cuma ada satu alasan yang membuat saya tertarik untuk beli Goto, adalah bisa ngasih tahu ke orang-orang kalau kita tuh adalah pemilik saham dari Gojek atau pemilik saham dari Tokopedia. Itu kayak sesuatu yang bisa membanggakan juga sih sebenarnya gitu ya. Walaupun dari secara value saya nggak begitu tertarik sih untuk Goto sih, walaupun nanti harganya cukup fluktuatif ya. Mungkin itu aja sih dari saya. Thank you buat teman-teman yang masih nonton. Semoga aja minggu depan lebih baik lagi. Sebagai penutup, disclaimer tetap, kalau video ini bukan video ajakan untuk seseorang untuk beli saham apa yang saya beli atau apapun itu. Segala keputusan investasi kembali lagi ke tangan masing-masing. So thank you so much semuanya. See you guys next week ya.